Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu substansi genetik. Ada 3 faktor yang akan dibahas di sini, yaitu kromosom, DNA dan RNA, dan sintesa protein. Nah, kromosom berasal dari kata kroma dan soma. Kalau kroma artinya berwarna, kalau soma artinya badan atau tubuh. Jadi, kenapa disebut kromosom? Karena merupakan suatu yang bisa menyerap warna. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat dilihat jelas pada saat sel mengalami pembelahan, yaitu pada tahap metafase. Jadi sel terlihat bentuknya seperti ini tuh pada saat proses pembelahan sel. Kalau tidak mengalami pembelahan, tidak bisa dilihat kromosom. Nah, kromosom itu terdapat dalam inti sel. Ini contohnya dalam sel. Ini contohnya sel hewan. Di sini ada inti. Nah, di dalam inti itu ada kromosom. Tersusun dari benang-benang halus yang disebut kromatin. Ini benang-benang halusnya, ya, yang disebut kromatin. Nah, pengemasan kromosom secara singkat. Ini ada struktur kromosom. Ini yang pertama, ini kromosom itu terdiri dari DNA. Ini DNA yang sangat banyak dan padat. Untaian DNA dipinta pada suatu set protein, yaitu proteinnya namanya histon, menjadi suatu bentukan yang disebut nukleosom. Ini. Nah, jadi fungsi daripada protein histon itu membuat sel menjadi pendek atau padat. Kebayang kalau misalnya tidak ada protein histon, gimana panjangnya DNA? Nah, dengan bantuan protein histon membuat kromosom itu menjadi padat DNA-nya. Yang selanjutnya, unit-unit nukleosom ini akan membentuk benang-benang yang lebih padat, yang berpintal menjadi lipatan, disebut selenoid. Nah, lipatan selenoid ini akan membentuk kromatin. Nah, kromatin tersusun akan membentuk suatu kromosom. Struktur kromosom. Di sini ada struktur kromosom atau bagian-bagian dari kromosom. Yang paling penting dalam kromosom itu adalah sentromer. Ini sentromer. Sentromer itu adalah pusat kromosom. Nah, ini yang membagi kromosom menjadi 2 lengan. Ini lengan ke-1 misalnya, ini lengan kedua. Nah, di dalam atau berlekatan dengan sentromer ada yang disebut kinetokor. Nah, kinetokor ini adalah daerah tempat pelekatan benang-benang spindle ini pada waktu nanti proses pembelahan sel. Ada yang disebut dengan lengan kromosom. Ini lengan kromosom. Nah, di sini tuh banyak sekali DNA. Gitu ya. Di dalam lengan kromosom itu ada yang disebut benang-benang kromonema. Ya, benang-benang halus yang berpilin dalam matrik. Matrik itu ada cairan yang ada di dalam sel, di dalam kromosom, cairan yang bening. Ada juga kromomer atau bagian kromosom yang mengalami penebalan. Selain itu ada satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulatan, letaknya di ujung kromatid. Nah, ini di ujung kromatid.
Ada yang disebut juga ini telomer. Kalau telomer paling ujung. Ini daerah terujung dari kromosom, fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar tidak terurai dan juga tidak melekat antara kromosom satu dengan. Nah, macam-macam kromosom. Ada 4 macam kromosom tuh. Dibacanya dari bawah, tasem. Tasem itu telosentrik. Telosentrik itu adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Ya, ini sentromer di ujung. Ini biasanya diibaratkan dengan huruf I. Kalau akrosentrik, kromosomnya letak sentromernya dekat ujung ini. Ya, ini biasanya huruf Z. Kalau submetasentrik, letak kromosomnya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatidnya tidak terbagi sama panjang. Ini biasanya huruf L. Gitu ya. Kalau metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid sehingga terbagi menjadi 2. Ini biasanya huruf P persamaannya. Yang selanjutnya, kromosom berdasarkan fungsinya. Kromosom berdasarkan fungsinya ada autosom, merupakan kromosom tubuh atau somatik. Ini bersifat diploid atau 2N. Ya. Terus untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, ingat, ini untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Pada manusia pria dan dewasa, bentuk serta jumlahnya sama, kurang lebih, atau 22 pasang autosom. Yang kedua, gonosom merupakan kromosom seks bersifat N atau haploid, menentukan jenis kelamin. Pada manusia simbolnya kalau pria itu XX, pada wanita itu XY, maaf. Kalau wanita itu XX, memiliki bentuk atau jenis yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Tipe dan jumlah kromosom. Ini kromosom pria, ini kromosom wanita. Ini kromosom tubuhnya itu ada 22 pasang. Sama 22 pasang. Tersusun secara berpasang-pasangan. Nih, berpasang-pasangan kan sama berpasang-pasangan atau disebut homolog. Dimulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Tuh, ya. Kromosom itu membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, pola pewarnaan yang sama, masakannya disebut homolog. Manusia tersusun dari sel somatis yang jumlahnya tadi 22 pasang dan 1 sel gamet. Setiap sel somatik manusia memiliki kromosom sebanyak 46 kecuali sel gamet. Nah, cara penulisannya itu bisa 44A ditambah XX untuk perempuan, 44A ditambah XY untuk laki-laki, atau bisa juga 22 pasang AA tambah XX dan 22 pasang ditambah XY. Nah, hubungan antara DNA, alel, dan kromosom. Gen. Ini coba lihat di sini. Ini gen. Ini gen. Ini gen. Nah, penggalan dari gen-gen ini membentuk DNA yang sangat panjang. Nah, gen itu adalah unit terkecil materi genetik. Penentu sifat makhluk hidup berada pada lokus, nanti dijelaskan, dalam kromosom. Penulisannya biasanya dengan huruf besar, ya, dengan huruf biasanya penulisan gen itu. Kalau huruf besar itu untuk dominan, ini T. Ini T boleh A atau M atau E, boleh. Kalau resesif, ini resesif dengan huruf
kecil, contohnya ini T kecil. Fungsi dari gen ini menyampaikan informasi genetik, mengatur metabolisme, dan perkembangan. Sifatnya mengandung informasi genetik, dapat menduplikasikan diri ini, ya, memiliki tugas yang berbeda. Jadi gen itu fungsinya berbeda-beda. Gen untuk kulit berbeda dengan gen untuk rambut. Jadi punya sifat yang khusus. Sitosin, RNA. RNA itu struktur rantainya beda dengan DNA. Kalau DNA tadi itu ganda, kalau ini hanya satu atau tunggal. Ya. Nah, gulanya ribosa, kalau tadi DNA deoksiribosa, terdapat dalam sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Yang selanjutnya sebagai pelaksana dalam sintesa protein, kalau DNA itu sebagai arsiteknya. Kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesa protein. Basanya itu purin, adenin, guanin. Nah, yang membedakannya itu pirimidin, sitosin, dan urasil. Kalau tadi DNA itu bukan urasil, tapi timin. Yang selanjutnya macam-macam RNA. RNA itu ada 3 macam. Yang pertama RNA duta. Ini pola cetakannya untuk membentukkan polipeptida. Terdapat kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen yang disebut ini, ingat. Kalau mRNA itu kodon. Fungsinya menyampaikan informasi genetik ke ribosom, dibentuk oleh DNA dalam inti. Jadi RNA duta itu dibentuknya dalam inti pada proses nanti transkripsi. Yang kedua, RNA transfer atau tRNA. Fungsinya menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta atau kodon ke dalam urutan dan membawa asam amino. Jadi RNA T itu membawa asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Karena RNA T ini merupakan penerjemahan kodon, maka sering disebut antikodon. Jadi pasangannya RNA duta. Yang selanjutnya RNA R atau ribosom, merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesa protein. Nah, yang selanjutnya itu sintesa protein. Apa saja yang dibutuhkan dalam sintesa protein? Yaitu memerlukan enzim polimerase untuk membuka cetakannya atau untuk membuka DNA-nya ini, ya. Jadi fungsi RNA polimerase ini ya, ini untuk membuka cetakan. Ini kan DNA itu, nah dibuka cetakannya itu oleh RNA polimerase. Ini membutuhkan DNA sense atau template, gitu ya. Pelaksananya ini RNA duta, messenger, dan transfer. Gitu. Ini memerlukan juga ATP. Nah, ini proses transkripsi di dalam inti. Nah, ini lalu proses translasi di dalam sitoplasma dan ribosom. Jadi ini DNA itu ya dibuka, lalu nanti terbentuk RNA duta. Ini terbentuk RNA duta. Nah, RNA dutanya nanti keluar, ya, bertemu dengan RNA T. Nah, kalau bertemu dengan yang membawa asam amino, bertemu dengan RNA T, masuk ke dalam
ribosom sehingga terbentuk protein-protein. Gitu ya. Ada 2 tahap pelaksanaannya, yaitu transkripsi di dalam inti dan translasi di dalam sitoplasma dan ribosom. Ini prosesnya. Nah, yang pertama itu transkripsi. Nah, transkripsi itu prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama, inisiasi. Ya, inisiasi RNA polimerase menempel pada DNA ini. Nah, ini menempel pada DNA, siap-siap untuk membuka. Ini titik awal. Titik awal itu biasanya dengan kodon star, gitu ya, dengan kodon star. Nah, elongasi mRNA terbentuk dan semakin panjang. Ini DNA terbuka, terus di sini ada RNAD duta, gitu ya. Terus aja ke sini. Ini elongasi yang kedua, gitu ya. Ini terbentuk terus gitu ya, sampai panjang. Nah, yang selanjutnya transmisi. Transmisi itu ini RNA polimerasenya terlepas, DNA-nya menutup, mRNA-nya keluar. Ini proses terminasi. Ini diakhiri dengan kodon stop di sini itu, ya. Kodon stop, kalau tadi itu kodon star, ya. Yang selanjutnya translasi. Nah, tadi mRNA yang sudah terbentuk itu keluar dari inti, ya, keluar dari inti. Nah, lalu ini kan mRNA itu keluar dari inti, masuk ke dalam ribosom ini. Nah, setelah itu tRNA itu membawa asam amino sesuai dengan kodonnya. Nah, ini tRNA itu membawa asam amino sesuai dengan kodonnya, gitu ya. Nah, selanjutnya di ujung lainnya terdapat, nah ini ya, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi tRNA itu antikodon yang akan berikatan dengan kodon ini mRNA, gitu ya. Yang selanjutnya asam amino akan berjejer, gitu ya, akan berjejer, itu berjejer, lalu nanti akan terlepas dan dirakit membentuk suatu protein. Nah, ini kita akan belajar tentang kode genetik, gitu ya. Apa itu kode genetik itu? Ya. Nah, kode genetik itu ada yang disebut di sini tuh kodon. Kodon itu 3 basa nitrogen pada mRNA. Terus kalau kodogen 3 basa nitrogen pada DNA, sense. Antikodon 3 basa nitrogen pada tRNA. Triplet kode 3 basa nitrogen. Nah, membentuk setelah terbentuk ini akan membentuk asam amino yang jumlahnya 20 macam. Asam aminonya ada 20 macam. Nah, di sini ada kodon star. Kodon star. Ini kodon star itu di sini membacanya A, U, G. Nah, AUG itu kodon star. Kalau kodon stop ini di sini bacanya U, A, ini U, A, ini G. Nah, U, A, A. Bisa juga ini U, G, A. Ini kodon star. Nanti akan dibahas, gitu ya. Nah, ini ada contoh dari sintesa protein. Nah, ini diibaratkannya itu ini terjadinya di dalam inti sel, gitu ya, di dalam inti sel atau proses transkripsi. Nah, ini yang disebut 3 basa nitrogen. Ini 3 basa nitrogen, ini 3 basa nitrogen. Nah, ini pasangannya ini, ya, ini pasangannya.
Jadi antisense itu pasangannya sense. Ini kan GTC pasangannya CAG. TTT pasangannya AAA. ATG pasangannya TAC. Nah, ini proses transkripsi. Nah, di sini itu nanti terbentuklah mRNA atau kodon. Nah, mRNA itu pasangannya dari mana? Dari DNA sense. Ini T itu pasangannya A. A itu pasangannya U. Kenapa U? Karena ini RNA. Tuh. C itu pasangannya G. A itu pasangannya U. A itu pasangannya U, ini U. A ini juga U. C ini pasangannya G. A ini pasangannya U. Ini pasangannya G. Nah, ini yang disebut kodogen. Ya, kodogen. Nah, kodon, tadi kodon itu kan keluar. Nah, ini translasinya ini, translasinya. Kodonnya itu keluar, ini kodenya UG, UUU, GCU. Nah, lalu kodogennya itu ya TAC, AAA, CAG. Nah, antikodonnya nanti kan kodon itu pasangannya antikodon. Nah, ini dibawa oleh RNA T. Nanti berikatan kodon ini. Ya, ini kodon, ini berikatan dengan antikodon. Ini kodon. Ya, ini kodon. Kodon. Nah, ini kodon. Nah, ini kodon. Nanti berikatan dengan antikodon. Nah, ini kan kodon. AUG berarti UAC. UUU berarti AAA. GCU berarti CAG. Nah, lalu terbentuklah asam aminonya ini. Nah, dari sini terbentuk asam aminonya. Pasangannya itu. Ya. Nah, pasangannya itu asam amino itu dilihat dari kodonnya, bukan dilihat dari ininya, bukan dilihat dari antikodon yang dibawa oleh RNA T, tapi dilihat dari kodon. Ingat ya, dilihat dari kodonnya. Nah, kita lihat kodonnya AUG, UUU, GCU, kita terjemahkan di sini. AUG itu ya AUG ini metionin atau codon star. UUU itu UUU penilalanin, terus UC GUC valin. Nah, setelah proses penterjemahan ini selesai dari sintesa protein tersebut. Harusnya itu untuk akhir itu harusnya codon stop, tapi tidak apa-apa, nanti kalian belajar lagi gitu ya. Nah, proses sintesa protein sudah selesai.